Sahabat Kitab Suci yang terkasih, salam damai sejahtera dari saya Irena Purnomo. Kita berjumpa kembali dalam acara Safir, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bacaan-bacaan pada hari Minggu 7 September. Perikop Injil Lukas pasal 14 ayat 25-33 diawali dengan situasi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus tahu tidak semua dari mereka mempunyai niat yang murni. Ada yang mengikuti Dia karena kagum akan mujizat. Ada juga yang mencari keuntungan pribadi, dan ada pula yang hanya sekedar ingin tahu. Kepada mereka Yesus berkata, "Barang siapa mengikut Aku, tetapi tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau bahkan nyawanya sekalipun, dia tidak dapat menjadi murid-Ku." Perkataan yang sangat keras atau bahkan ekstrim bagi para pendengarnya, memusuhi seluruh isi rumah. Benarkah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membenci keluarga? Tentu saja tidak. Yesus tidak pernah menolak kasih, tetapi Ia menuntut agar kasih kita kepadanya lebih utama daripada kasih yang lain. Kepada para pendengarnya zaman itu, perkataan Yesus ini merupakan peringatan bahwa mengikuti Yesus bukan hanya sekedar ikut arus massa atau sekedar mencari mujizat. Mengikut Yesus berarti siap menanggung konsekuensi, ditolak keluarga, kehilangan harta benda, atau bahkan dianiaya karena iman. Mereka harus memilih dengan jelas apakah sungguh ingin menjadi murid Kristus atau hanya sekedar menjadi pengikut sementara. Pesan Yesus ini kepada kita umat Katolik zaman ini tetap relevan. Mengikut Yesus berarti menempatkan relasi dengan Yesus di atas segala-galanya, termasuk keluarga dan harta benda. Kita memang tidak selalu dihadapkan kepada penganiayaan fisik, tetapi kita sering dihadapkan kepada pilihan. Apakah iman kita lebih penting daripada kenyamanan, kesuksesan, kekayaan, dan tuntutan dunia? Apakah kita berani jujur meski rugi, membela kebenaran meski tidak populer, tetap setia dalam doa dan sakramen meski sibuk? Yesus mengingatkan kita jangan setengah hati. Kalau kita mengasihi Allah di atas segalanya, baru kita bisa mengasihi keluarga dan sesama. Saat kita mengasihi Yesus, kita akan taat pada firman Tuhan. Dan saat kita taat pada firman Tuhan, maka dengan kata lain, kita juga mengasihi keluarga dan sesama kita. Yesus melanjutkan dengan memberikan dua perumpamaan. Seorang yang akan membangun menara, dan orang lain adalah seorang raja yang hendak berperang. Yesus memperingatkan, sebelum seseorang membuat keputusan yang besar, mereka harus menimbang-nimbang apa saja konsekuensinya. Orang yang mau mendirikan menara harus menghitung dulu biayanya. Kalau tidak, ia mampu meletakkan dasar, tetapi kemudian dihina orang karena tidak mampu menyelesaikannya. Demikian juga seorang raja yang mau berangkat berperang. Dia harus menimbang berapa kekuatan pasukannya. Artinya, Yesus mau mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus bukan perjalanan singkat ataupun perjalanan setengah hati. Mengikut Yesus berarti siap mengorbankan tenaga, waktu, harta, kenyamanan, bahkan relasi demi kesetiaan. Ada harga yang harus dibayar, yaitu penyangkalan diri, memikul salib, dan setia mengikuti sampai akhir. Kata-kata Yesus di ayat 33 terdengar menakutkan.
Setiap orang yang mengikuti aku, tetapi tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tetapi di balik kata-kata ini, Yesus mengundang kita untuk melepaskan dari keterikatan, bebas dari cinta harta lebih daripada Tuhan, bebas dari kelekatan pada ego, dan bahkan bebas dari rasa takut akan kehilangan. Kristus wafat di kayu salib. Kristus memanggul salibnya bukan untuk menerima kematian, tapi karena dia tahu bahwa dengan wafatnya dia akan memperoleh kemuliaan kekal. Kristus pun memberanikan kita untuk memanggul salib kehidupan kita masing-masing, supaya kita kelak beroleh kehidupan yang kekal. Sahabat kitab suci yang terkasih, Yesus tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi ingin kita sadar bahwa menjadi murid Kristus adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Jalan ini sempit dan terjal, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dalam bacaan pertama kitab kebijaksanaan hari ini, kita belajar bahwa pikiran manusia sangat terbatas, tetapi Roh Kudus memampukan kita memahami kehendak Allah. Kita harus membuka hati terhadap bimbingan Roh Kudus, melepaskan keterikatan kita. Dengan kebijaksanaannya kita mampu memilih yang benar dan kemudian setia dalam perjalanan salib. Contoh konkret terlihat dari bacaan kedua surat Filemon, di mana Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon tentang Onesimus, seorang budak yang tadinya tidak berguna, tetapi kemudian menjadi saudara dalam Kristus. Paulus tidak memaksa Filemon, tetapi membiarkan Filemon untuk memutuskan dengan kasih menerima Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Ini adalah buah nyata menjadi murid Kristus. Iman telah mengubah cara pandang terhadap orang lain. Relasi yang tadinya diikat oleh kepentingan duniawi antara majikan dan budak, kini diperbaharui oleh kasih Kristus. Sahabat kitab suci yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengajarkan kita mengikuti Kristus dengan totalitas, yaitu dengan melepaskan segala keterikatan, berjalan dengan bimbingan Roh Kudus, dan menghidupi kasih yang memperbaharui relasi. Jalan ini tidak mudah, tetapi membawa sukacita sejati. Tuhan memberkati perjalanan rohani kita. Sampai jumpa